Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1696 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 7, ayat 1 sampai ayat 13. Di bawah perikop, Musa menghadap Firaun. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu, dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun, ahli-ahli Mesir itu, membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat ada beberapa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua umat Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 1. Ayat 1 berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini,
Pesan yang pertama, di dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan selalu melibatkan manusia. Dalam konteks ini, Musa dan Harun. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam konteks perjanjian lama, Tuhan hanya memakai beberapa orang. Hanya memakai nabi, Tuhan hanya memakai hakim-hakim, raja, dan lain sebagainya. Tapi di zaman kasih karunia ini, di penghujung zaman ini, Tuhan mau memakai dan melibatkan banyak orang. Haleluya. Tuhan mau pakai saudara dan saya untuk terlibat dalam rancangan Tuhan, rancangan keselamatan bagi semua orang. Dan Tuhan memerlukan banyak orang, banyak pengerja untuk dapat terlibat dalam rancangan Tuhan ini untuk memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Musa dan Harun hanya 2 orang. Tapi dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dapat mengeluarkan orang Israel yang diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Hanya 2 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya. Kalau kita semua menangkap pesan Tuhan ini dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ini, oh haleluya, dunia ini boleh kita menangkan bagi Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali. Setiap kali ada pekerjaan Tuhan di sana, Tuhan melibatkan kita manusia. Amin. Pertanyaannya, apakah Tuhan bisa melakukan pekerjaan Tuhan sendiri? Bisa, saudara. Bisa. Tetapi Tuhan tidak melakukan itu sendiri. Tuhan mau melibatkan saudara dan saya. Tuhan melibatkan anak-anaknya, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, untuk dapat mengambil peran dalam pekerjaan Tuhan yang mulia itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara, kita mau melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan untuk dapat memenangkan jiwa bagi Kristus. Sehingga di saat kita kembali ke rumah Bapa, kita mendapat upah yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak menangkap pesan ini dan tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan, mereka akan dipermalukan satu hari nanti. Dan mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau melibatkan diri kita selagi masih ada kesempatan. Amin. Mari kita mau berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang pertama, dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan selalu melibatkan umatnya, manusia di dalamnya. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan mau manusia yang dipakai Tuhan itu taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara perhatikan ayat 2 dan ayat 6. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ayat 6. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau saudara, orang-orang yang dipakai Tuhan itu taat pada apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merespon panggilan Tuhan, mari saudara, kita mau dengar-dengaran pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, katakan, perintahkan kepada kita, itu yang harus kita kerjakan. Amin. Jangan hanya ambisi kita yang kita mau kerjakan, lakukan, kedepankan. Jangan, saudara. Di saat kita merespon panggilan Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk menjadi hamba Tuhan, yang harus kita kerjakan, lakukan adalah perintah Tuhan. Dalam firman Tuhan itu yang harus kita taati. Kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau taat pada apa yang Tuhan sudah perintahkan dalam firman Tuhan itu kepada kita.
kita mau kerjakan, lakukan itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan kepada Musa dan Harun, mereka perbuat tepat. Amin. Tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Jangan mengurangi, jangan melebih-lebihkan firman. Katakan apa adanya, tepat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini, perhatikan ayat 3. Firman Tuhan berkata, tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan yang ketiga dari firman Tuhan ini, memang jalan yang harus Musa dan Harun lalui tidaklah mudah. Tuhan, kata firman Tuhan ini, akan mengeraskan hati Firaun. Tapi di balik kekerasan hati Firaun, Tuhan akan melakukan banyak mujizat. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Mungkin saat ini, jalan yang harus saudara lalui begitu sulit, begitu susah, begitu menderitanya saudara harus lewati bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan takut. Jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan mundur. Sebab ada banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan di dalam setiap langkah kaki saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menangkap, kalau kita menemui perjalanan hidup kita sulit, ada banyak tekanan, ada banyak hinaan, ada banyak orang-orang yang mengecewakan, yang memfitnah kita, dan lain sebagainya, sehingga membuat kita begitu beratnya menjalani kehidupan kita. Tenang, saudara. Justru dalam keadaan-keadaan seperti itu, Tuhan sengaja membiarkan orang-orang menekan saudara, membuat saudara menderita. Karena apa? Karena ada banyak mujizat yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kecewa dengan Tuhan. Mungkin saudara sudah berkata begini, Tuhan, kenapa saya bangkrut? Kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus susah menderita ketika saya mengambil keputusan untuk bertobat dan mengikut Engkau ya Tuhan? Mungkin saudara yang mendengar renungan ini mengalami seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita, Tuhan izinkan, harus melewati ada banyak sekali persoalan pergumulan. Karena ada banyak mujizat yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap berjalan sesuai dengan relnya Tuhan. Jangan khawatir akan hidupmu, sebab Tuhan yang akan memelihara saudara. Tuhan yang akan menyediakan segala keperluan kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang mengikut Tuhan itu harus pikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan mundur, jangan kecewa dengan Tuhan. Tetap setia berjalan bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, perhatikan ayat 7. Ayat 7 di sini dikatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun, ketika mereka berbicara kepada Firaun. Amin. Pesan yang keempat dari firman Tuhan ini, dengar baik, jangan jadikan faktor usia menjadi alasan untuk tidak melayani Tuhan. Saudara lihat, Musa umur 80 tahun. Harun 83 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah usia-usia yang sudah lanjut. Sudah lansia. Tetapi itu baru start mereka melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan jadikan faktor usia menjadi alasan untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara lihat, Musa umur berapa? Harun umur berapa? 83 tahun. Mereka baru start melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, saya percaya saudara, di umur seperti itu, mereka tetap bersemangat, mereka tetap bergelora
panggilan Tuhan kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan yang memperlengkapi mereka. Amin. Tuhan yang memberi mereka kekuatan, kemampuan. Tuhan yang memberikan hikmat, kuasa, urapan. Tuhan yang memberikan kepada mereka. Amin. Saya teringat dengan firman Tuhan dalam Mazmur 84 ayat 8 yang berkata begini. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dan Harun di usianya sudah lanjut. Tetapi mereka semakin kuat, semakin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Amin. Tuhan yang memberi mereka kekuatan dan semangat itu. Haleluya. Dan Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan dan semangat. Sama seperti Tuhan berikan Musa dan Harun. Demikian juga Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang terakhir saudara, yang kelima. Kita yang terpanggil melayani Tuhan harus berani. Saudara perhatikan ayat 10. Ayat 10 berkata, Musa dan Harun pergi menghadap Firaun. Lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa dan Harun mereka berani menghadap Firaun yang dianggap dewa saudara pada saat itu. Firaun bisa saja membunuh Musa dan Harun karena kelancangan mereka menghadap Firaun dan melemparkan tongkat di depan Firaun. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa orang-orang yang terpanggil melayani Tuhan harus berani. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang masuk ke pedalaman-pedalaman suku-suku terasing, di mana masih ada suku-suku yang makan daging manusia, saudara. Tetapi para misionaris ini, mereka pergi masuk memberitakan kabar baik kepada mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana keberanian itu? Dari Tuhan. Amin. Orang yang terpanggil melayani Tuhan harus berani. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara masih takut masuk ke pedalaman, kalau saudara dalam pelayanan saudara minta fasilitas mobil, motor, kalau enggak saudara tidak akan melayani di gereja itu menandakan saudara enggak cocok jadi hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ya harus berani. Amin. Berani mengambil satu keputusan. Oh, saya ditempatkan di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang terpanggil melayani Tuhan, dia berani. Berani diutus dimanapun dia diutus Tuhan. Berani menghadapi semua banyak tantangan persoalan. Dia berani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya sama seperti Daud ketika dia berhadapan dengan Goliat, Daud dengan gagah berani berdiri atas nama Tuhan dan dia berhasil mengalahkan pahlawan Filistin, yaitu Goliat. Amin. Seorang hamba Tuhan juga seperti Daud, saudara. Berani berdiri berhadapan dengan orang-orang yang tidak senang, tidak suka dengan pengajaran Injil Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara harus gagah berani berdiri untuk memberitakan kabar baik itu. Saudara, kalau saudara penakut menceritakan Injil kepada satu orang, bagaimana nanti kalau saudara diperhadapkan puluhan, ratusan, ribuan orang? Seseorang yang dipanggil untuk melayani Tuhan harus gagah berani. Berani mengambil keputusan, berani berhadapan dengan banyak orang, berani bahkan menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh pengecut. Tidak boleh penakut, harus berani. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Hamba berdoa lawat mereka Tuhan dengan kebenaran firman-Mu ini.
sehingga mereka diinspirasi, dimotivasi iman mereka, sehingga terus bertumbuh bagi kemuliaan nama Tuhan dan menghasilkan buah yang lebat bagi Kristus. Hamba berdoa lawat mereka yang sakit, sembuhkan mereka ya Tuhan. Mereka yang saat ini sedang lemah, Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.